إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat dari Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan, yaitu salat Jumat berjamaah, yang hendaknya sekiranya kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, tentulah kita tidak akan mampu, karena nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sekiranya engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, maka engkau tidak akan mampu. Dan khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar senantiasa memperbaharui takwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seseorang akan selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terhanturkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya hingga akhir zaman kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Bakhil, bakhil, bakhil." Sungguh pelit, pelit, pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskannya 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang pelit tersebut, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan namaku di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat atasku, itulah orang yang pelit. Maka hendaklah bagi kita, ketika kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, bersolawatlah atasnya, bersolawatlah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak termasuk dalam hadis tersebut, yaitu orang-orang yang pelit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amalin
yudkhiluni jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan akan menjauhkanku dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'alaka 'an 'azim. Sungguh engkau bertanya tentang suatu perkara yang sangat agung. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat imannya sangatlah tinggi. Tidaklah bertanya tentang sesuatu kecuali sesuatu tersebut sangatlah penting, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Kemudian sahabat Rasulullah SAW menjawab, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Dan sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Rasulullah melanjutkan, yang artinya engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dirikanlah sholat, bayarlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya untuk berdoa kepada Rabb mereka, dalam surat As-Sajdah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Maka Mu'adz menjawab, mau wahai Rasulullah SAW. Pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Kemudian sahabat Mu'adz menjawab, mau wahai Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda sambil berisyarah kepada lisannya. Kemudian beliau bersabda, jagalah lisanmu. Kemudian Mu'adz menjawab, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita, dengan sebab lisan kita? Maka Nabi SAW menjawab, semoga ibu kehilanganmu. Artinya kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Sabda Rasulullah SAW selanjutnya adalah, tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajahnya atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan kita dapat mengambil beberapa faedah dari hadis di atas tersebut. Yang pertama, menunjukkan tentang cita-cita para sahabat yang begitu tinggi. Mereka ingin masuk surga. Itulah yang selalu jadi harapan mereka. Bukan hanya ingin mendapatkan 10, 20, 30 atau lebih dari keuntungan dunia. Masuk surga dan selamat dari neraka adalah kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Dan itulah yang selalu diinginkan oleh para sahabat Nabi, dan kita inginkan juga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya,
Setiap yang mempunyai jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kemudian setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang amalan-amalan yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, Rasulullah mengabarkan kepada sahabat Mu'adz tentang sesuatu yang dapat menjaga semua itu, yaitu adalah dengan menjaga lisannya. Di sini Rasulullah SAW menegaskan kepada sahabat Mu'adz agar menjaga lisannya, karena betapa bahayanya lisan apabila tidak dijaga. Sebagaimana kita melihat dalam kenyataan, berapa banyak silaturahmi terputus akibat kesalahan lisan. Berapa banyak seseorang bermusuhan karena sebab lisan. Dan berapa banyak seseorang tidak mau bertegur sapa yang tadinya dia adalah sahabat yang sangat dekat karena kesalahan lisan. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya seseorang dapat dimasukkan ke dalam neraka atas sebab dosa lisannya. Oleh karena itu, hendaknya bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga lisannya, yaitu dengan berkata yang baik atau diam. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan sifat seorang muslim yang baik, yaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa saja yang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan kepada kita berapa banyak zikir-zikir yang bisa kita ucapkan, bisa kita lakukan dan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dua kalimat yang sangat ringan kita ucapkan, akan tetapi sangat berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat tersebut dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah kita ucapkan, dan sangat berat juga di dalam timbangan amalan kita. Maka hendaklah gunakanlah lisan-lisan kita untuk perbuatan yang baik. Gunakanlah lisan-lisan kita untuk berkata yang baik atau diam. Jangan gunakan lisan kita untuk menggibah saudara kita. Jangan gunakan lisan kita untuk mengadu domba seseorang. Dan jangan gunakan lisan kita untuk menjatuhkan kehormatan saudara kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara lisan, karena sesungguhnya perkara tersebut di sisi Allah sangatlah besar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-15, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim." Dan kalian mengira perkaranya sangat remeh di antara kalian, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala perkaranya sangatlah agung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.